Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, Prodi PBSI, mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan strategi meningkatkan kekayaan bahasa, imajinasi, pengetahuan, kepekaan perasaan, dan kepekaan lingkungan. Mata kuliah menulis kreatif yang diampu oleh Ibu Suhartati. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan strategi meningkatkan kekayaan bahasa. Cara pemakaian bahasa dalam karya sastra harus menimbulkan kesan tertentu dalam diri pembaca. Artinya, kesan itu berupa gambaran imajinasi, penglihatan imajinasi, ataupun membangkitkan perasaan dalam diri pembaca tersebut. Nah, untuk menulis karya sastra itu sendiri, kita harus mempunyai kemampuan bahasa yang memadai. Tips untuk meningkatkan kekayaan bahasa yang pertama, mengembangkan kosakata. Yang kedua, mengembangkan penguasaan kaidah bahasa. Dan yang ketiga, mengembangkan pengetahuan makna. Nah, dari ketiga cara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan banyak membaca, maka banyak pula jumlah kosakata, penguasaan kaidah bahasa, dan pengetahuan makna itu dapat dikuasai oleh seorang penulis. Selanjutnya, strategi meningkatkan imajinasi. Imajinasi yang dimaksud adalah kemampuan untuk membayangkan yang pernah ada ataupun yang akan ada, sehingga mendorong seorang penulis untuk menghasilkan pemikiran yang jernih. Berikut cara meningkatkan imajinasi. Yang pertama, fokus dan plotting. Dalam hal ini, penulis harus melibatkan perasaan dan pikirannya. Artinya, setiap menulis berarti mengekspresikan isi pikiran dan perasaannya. Kemudian, mengolah ide dan proses kreatif. Ide adalah kekayaan. Ketika sebuah ide itu muncul di kepala kita, maka itu harus ditangkap dan diolah. Nah, langkah ini menentukan kita untuk menuju ke tahap selanjutnya. Kemudian, proses kreatif. Proses kreatif adalah sebuah proses berpikir untuk menciptakan atau mengekspresikan sesuatu dengan kemampuan yang kita miliki. Baik itu sifatnya real maupun unreal, yang di dalamnya kita dapat memainkan sebuah fantasi atau imajinasi secara bebas. Poin selanjutnya adalah refleksi kehidupan. Refleksi kehidupan adalah pengalaman hidup. Bagaimana seorang penulis merefleksikan pengalaman hidupnya untuk menghasilkan sebuah karya. Selanjutnya, strategi meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan umum adalah pengetahuan bernilai mengenai masyarakat, kebudayaan, peradaban, lingkungan, dan negara yang dikumpulkan dari berbagai media. Pengetahuan umum tidak mencakup informasi spesifik dalam satu topik, tetapi mencakup pengetahuan yang berhubungan dengan setiap bidang dalam kehidupan manusia. Artinya, pengetahuan ini adalah pengetahuan bernilai, akan tetapi tidak mencakup informasi spesifik. Namun, pengetahuan ini berhubungan dengan sikap yang ada
dalam kehidupan manusia itu sendiri. Contohnya seperti isu terkini, mode pakaian, kesehatan, serta seni dan sains. Selanjutnya, strategi dan kiat meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan. Kepekaan terhadap lingkungan berperan penting terhadap tumbuh kembangnya seseorang. Oleh sebab itu, kepekaan terhadap lingkungan perlu untuk ditingkatkan. Artinya, dalam dunia literasi itu, kepekaan terhadap lingkungan ini perlu untuk ditingkatkan dalam mengasah kekritisan dan kreativitas dalam dunia menulis. Nah, dalam kaitannya dengan dunia menulis, kepekaan terhadap lingkungan ini memberikan motivasi untuk berpikir dan berbuat demi mengembangkan dirinya, serta mendorong kita untuk peduli, terbuka, dan partisipasi dalam karya sastra. Adapun strategi meningkatkan minat menulis, yaitu dengan berkampanye secara terprogram untuk mempromosikan karya sastra tersebut dan mengadakan kegiatan sastra untuk memperkenalkan dunia sastra itu kepada masyarakat. Yang terakhir, strategi dan kiat meningkatkan kepekaan perasaan. Kepekaan perasaan bisa juga disebut empati. Empati merupakan kemampuan dalam memahami dan merasakan emosi yang sedang dialami oleh orang lain, serta tahu cara memberi respon sesuai apa yang orang lain harapkan. Persepsi ini mengacu pada cara kita memahami dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Nah, hal ini juga mengacu pada rasa yang tidak dapat dijelaskan. Berikut 2 cara meningkatkan kepekaan perasaan. Yang pertama, menyadari isyarat sosial tentang emosi. Hal ini meliputi memperhatikan wajah orang lain, pelajari tanda-tanda kesedihan, menyadari tanda-tanda ketakutan pada orang lain, pertimbangkan gerakan tubuh dan postur tubuh, pikirkan tentang nada suara yang tepat untuk berkomunikasi, mendengarkan dengan rasa empati, berikan perhatian penuh kepada orang yang sedang berbicara, dengarkan tanpa menghakimi, gunakan tata krama dan sopan santun, mengikuti apa yang dikatakan orang lain, dan jangan memberikan respon terlalu cepat. Yang kedua, berbicara dengan tutur kata yang baik. Hal ini meliputi ajukan pertanyaan, pilihlah cara yang paling tepat untuk mengekspresikan perasaan, menerima kritikan, hindari kata-kata hampa dan klise, gunakan bahasa tubuh dan untuk berkomunikasi, serta menjaga perasaanmu sendiri. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya menulis sebuah karya itu kita harus menguasai kekayaan bahasa, imajinasi, pengetahuan, dan kepekaan perasaan untuk menghasilkan sebuah karya yang baik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.